Pada kesempatan ini, saya akan bicara tentang bisnis padi di Indonesia. Presiden Prabowo sudah menegaskan, kalau kita ingin jadi negara maju, maka pangan harus aman dulu katanya. Supaya pangan itu aman, menurut saya, maka negara harus ambil alih perberasan di Indonesia supaya kehidupan petani bisa lebih sejahtera dan bisnis padi tidak dikuasai oleh kapitalis bebas seperti dikatakan Presiden Prabowo berikut. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras, sehingga kita semakin dekat kepada sasaran kita, yaitu swasembada pangan, swasembada beras, mulainya dengan swasembada beras, baru nanti ke arah swasembada pangan. Saudara-saudara sekalian, saya tekankan lagi bahwa masalah swasembada pangan, masalah pangan adalah hidup dan matinya bangsa Indonesia. Saya ulangi, masalah pangan adalah masalah kedaulatan, masalah pangan adalah masalah kemerdekaan, masalah pangan adalah masalah survival kita sebagai bangsa. Kalau kita mau jadi negara maju, pangan harus aman dulu. Dan saya minta semua pihak untuk dengan hati yang tulus, dengan cinta tanah air, dengan cinta merah putih, dengan patriotisme yang tinggi, setia kepada tujuan ini. Petani kita adalah produsen pangan. Hidup mereka harus baik. Kesejahteraan mereka harus meningkat. Karena itu, pemerintah Republik Indonesia sudah menetapkan harga gabah kering giling ya, yang dibeli dari petani kering panen ya, adalah Rp6.500. Saya ulangi, Rp6.500. Saya siap keluarkan PP. Saya tidak main-main ini. Ini saya katakanlah ini adalah masalah kebangsaan. Pengusaha harus untung. Tapi tidak bisa untung seenaknya. Semua pihak harus menang. Produsen, petani, pengusaha, dan konsumen. Kalau negara lain bisa, Indonesia harus bisa juga. Dan kalau tidak mau, ya sudah, tutup aja, nggak usah bikin penggilingan padi, saya ambil alih. Negara akan ambil alih penggilingan padi. Saya katakan ini masalah hidup dan mati. Ini masalah survival, saya tidak main-main. Saya ulangi, harga gabah kering panen harus Rp6.500. Para menteri, para pembantu saya, para staf, para ahli, segera merumuskan langkah-langkah yang harus diambil. Saya katakan, saya belajar dari beberapa negara, mereka bisa.
Kita tidak mau bahwa kita pakai sistem-sistem kapitalis bebas. Prinsip pasar iya, tapi tidak boleh seenaknya. Saya kira itu pengarahan dari saya. Kalau kita ingin jadi negara maju, maka pangan harus aman dulu. Supaya pangan aman, maka negara harus mengambil alih perberasan di Indonesia. Supaya kehidupan petani padi sejahtera dan bisnis padi tidak dikuasai oleh kapitalis bebas seperti yang sempat disebutkan oleh Presiden Prabowo. Untuk lebih lengkapnya, ikuti uraian berikut. Bahwa sistem perberasan di Indonesia saat ini realnya tidak berpihak kepada petani. Harga pembelian pemerintah itu nyatanya hanya memberi kepastian harga kepada mitra bulog. Misalnya, berdasarkan ketentuan HPP, harga gabah kering giling di gudang bulog pasti dibayarkan oleh bulog sebesar Rp8.200 kepada mitra bulog. Tetapi mitra bulog pada umumnya tidak membeli langsung gabahnya, jadi tidak membeli gabah langsung kepada petani. Mitra bulog pada umumnya mendapatkan pasokan gabah itu dari tangan-tangan yang tidak nampak atau ada tangan kanan yang memasok. Faktanya, tata niaga padi itu sangat panjang. Petani sekarang tidak seperti dulu. Panen sendiri, dia menghadirkan, mencari orang-orang yang panen padi. Tetapi sekarang petani cukup menelpon atau menghubungi pengusaha kombain atau pembeli gabah atau sering dikenal dengan tengkulak. Jadi yang berhadapan dengan petani itu bukan pengusaha penggilingan padi. Petani berhadapan dengan pengusaha kombain atau pembeli atau yang dikenal dengan tengkulak. Pengusaha kombain atau pembeli gabah setelah panen mereka lalu menyetorkan ke pabrik-pabrik penggilingan padi besar biasanya. Jadi fakta di lapangan nampak meskipun ada ketentuan harga pembelian pemerintah
gabah kering petani sebesar 6.500 harusnya diterima oleh petani. Tetapi harga gabah kering panen yang diterima petani tidak sebesar Rp6.500, tetapi berkisar paling tinggi 5.400 sampai 5.500. Ini seperti yang dialami petani di Kecamatan Tanjung Lage, Kabupaten Banyuasin. Ini salah satu akibat dari tata niaga gabah petani yang sangat panjang dan tidak memberi kepastian harga kepada petani. Faktanya, meski ketentuan harga pembelian oleh pemerintah gabah kering panen itu sebesar 6.500 yang harusnya diterima petani, faktanya itu hanya sekedar angka. Rp6.500 itu tidak dirasakan oleh petani. Harga pembelian pemerintah kenyataan hanya merupakan kepastian harga yang diterima oleh mitra Bulog. Faktanya, Bulog tidak membeli gabah langsung kepada petani. Begitu juga penggilingan padi. Pada umumnya juga tidak langsung beli dengan petani. Petani juga tidak membawa pulang gabahnya. Sekarang hasil panen tidak dibawa pulang, paling hanya beberapa karung untuk persediaan di rumah untuk kebutuhan makan. Petani melepas panen padinya diserahkan kepada pengusaha komben atau tengkulak dengan harga kesepakatan yang berlaku di lingkungannya, tidak berpatokan pada HPP yang ditetapkan pemerintah. Itu faktanya yang terjadi di Kabupaten Banyuasin saat ini. Maka dari itu, saya setuju negara ambil alih penggilingan padi seperti yang disebutkan Presiden Prabowo. Dengan demikian, semua panen padi di Indonesia bisa diborong oleh negara. Petani dapat manfaat langsung, gabahnya dapat dibayar sesuai dengan harga pembelian pemerintah. Apalagi semboyan Presiden Prabowo, petani kita adalah produsen pangan. Hidup mereka harus baik, kesejahteraan mereka harus meningkat. Dengan negara ambil alih pembelian gabah petani, maka petani padi akan menjadi semangat, memungkinkan petani dapat subsidi yang lebih layak dan swasembada beras yakin akan mudah kita raih. Gabah kering panen yang dikuasai oleh negara kemudian bisa didistribusikan kepada dunia usaha.
penggilingan padi, dan mitra-mitra lainnya. Sehingga masalah perberasan di Indonesia tidak dikuasai oleh kaum kapitalis bebas seperti yang sempat disebutkan Presiden Prabowo. Dengan demikian akan sangat nyata bahwa sistem perberasan yang negara mengambil alih langsung ke petani akan bisa meningkatkan kehidupan petani padi secara nyata. Tidak seperti sekarang, meskipun katanya harganya naik, tetapi faktanya padi dari petani tidak dibeli dengan harga seperti yang ditetapkan oleh pemerintah. Itu yang faktanya terjadi dari dulu sampai sekarang. Kalau kita ingin swasembada padi sehingga bisa menjadi lebih baik, saya kira peran pemerintah, peran negara harus meningkat, bisa menguasai perberasan Indonesia ini. Perberasan Indonesia ini jangan sampai dikuasai oleh kapitalis bebas